Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang rombi Ontokesumo, dan ini rombi pesanan saudara kita yang dari Sumatera, dari Pekanbaru, saudaraku. Dan rombi ini pesanan khusus karena kalau tidak dipesan saya tidak membikinnya biasanya seperti itu, saudaraku. Kecuali biasanya itu buat murid-murid saya, itu memang sengaja saya buat secara khusus. Karena apa ya? Karena pertama itu takutnya juga disalahgunakan, saudaraku. Dan rombi ini sangat bagus sekali karena memang ya cara prosesnya itu di samping dipuasai juga menggunakan ritual-ritual khusus supaya menghasilkan rombi yang super bagus. Seperti ini, saudaraku, akan saya perlihatkan sedikit rajahnya. Rombi ini itu saya rajah pakai tinta emas, saudaraku. Seperti ini. Dia pakai tinta emas. Dan biasanya kalau saya menulis raja itu menggunakan tinta emas. Kalau tidak tinta emas itu biasanya pakai tinta perak, saudaraku, biar hasil rajanya juga sangat bagus. Dan raja itu kalau yang bagus biasanya memang harus ditulis pakai tangan, saudaraku. Karena apa ya? Karena seperti itu memang harusnya. Namun kebanyakan kan banyak beredar itu raja-raja rombi Ontokesumo yang kebanyakan itu sablonan, saudaraku. Namun kalau yang ini saya jamin asli tulisan tangan karena terus terang saya yang bikin, saudaraku. Seperti itu. Dan mulai dari bulan Suro kemarin, saudaraku ya, itu banyak di antara saudara-saudara kita itu yang memesan rombi rajaan seperti ini. Dan yang akhirnya itu saya buatkan, dan kemarin tuh sebagian sudah banyak saya kirim, saudaraku. Ada yang saya kirim sampai Malaysia, Singapura, ada juga yang sampai Taiwan, dan ada juga yang sudah saya kirim sampai ke daerah Kalimantan. Dan ini pesanan saudara kita yang dari Sumatera itu tadi, saudaraku. Yang jelas, saudaraku, ya rombi seperti ini itu bagus sekali karena melalui proses dengan puasa, dengan ritual khusus, saudaraku. Dan untuk menulisnya juga pakai saat-saat tertentu, saudaraku, tidak asal dibuat, bahasanya seperti itu. Sangat bagus sekali, saudaraku. Dan kalau ditanya soal tuahnya, saudaraku, ya itu bisa dipakai buat media sarana keselamatan, dan kedepannya, saudaraku, biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Karena terus terang, saudaraku, di samping sudah saya isi dengan ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu kejawen, terus terang juga saya masuki kodam, saudaraku, biar seandainya suatu saat digunakan, biar hasilnya itu super jos, seperti itu. Dan kalau ditanya, saudaraku, apakah ada pantangan? Tidak, saudaraku, tidak ada pantangannya. Namun yang jelas yang harus dijauhi, ya saudaraku, ya gunakanlah dalam kebaikan. Intinya seperti itu. Gunakan dalam kebaikan.
Dan seandainya saudaraku punya rompi seperti ini, kalau saudaraku punya benda bertuah itu bisa saudaraku dimasukkan di dalam kantong rompi ini, atau pokoknya di kantong bisa saudaraku. Jadi bisa dikombinasi antara raja dan benda bertuah. Jadi biar kita kalau pas kita butuhkan, jadi benda bertuahnya itu biar langsung ikut ke bawah gitu saudaraku. Itu juga bisa, hasilnya super bagus saudaraku. Dan kalau ditanya tahapannya saudaraku, ini sudah sangat sempurna sekali, karena yaitu tadi semampu saya saudaraku. Kalau ditanya tuahnya itu, kalau benda bertuah sampai di mana saudaraku, ini sudah di atas anti silet saudaraku tuahnya. Yang jelas super bagus. Dan bila ada di antara saudaraku punya rompi kalau yang bagus itu sebenarnya yang tulisan tangan saudaraku, karena bikinnya itu tadi, dan kebanyakan itu kan banyak beredar juga rompi yang sablonan saudaraku. Sebenarnya kalau rompi yang disablon yang tidak ditulis tangan saudaraku ya, itu biasanya mengandalkan isian saudaraku, asma atau kodam lah, bahasa seperti itu kurang lebihnya. Kalau orang yang memang di bidangnya saudaraku ya, kalau rompinya itu sablonan itu tadi, biasanya kalau isinya bagus juga bagus. Nah, namun yang jelas sebenarnya sih lebih bagus kalau ditulis dengan tangan hasilnya. Apalagi setelah selesai diproses itu tadi, dirituali, baru diisi atau dikombinasi dengan ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu kanuragan, dimasuki kodam, itu hasilnya itu lebih top, bahasanya seperti itu saudaraku. Namun ya itu tadi prosesnya yang agak ribet sih kalau orang memang tidak memahami. Untuk menghasilkan sebuah rompi yang bagus ya itu tadi saudaraku, harus puasa seperti itu. Buat saudaraku kalau punya rompi rajian yang hasil tulisan tangan, disimpan baik-baik saudaraku. Bisa juga memang rompinya itu dulunya diproses sangat bagus, jadi kan sayang kalau ya bahasanya itu nggak disimpan kan, seperti itu. Harus disimpan saudaraku, kecuali kalau rompinya sablonan kan beda lagi. Yang bagus itu hasil dari tulisan tangan itu sendiri saudaraku. Insya Allah rompi ini itu sangat super joss saudaraku, karena itu tadi sudah saya ulang-ulang lah untuk memprosesnya. Tuahnya juga sangat bagus, dan saya gunakan minyak itu simpanan saudaraku. Saya punya minyak simpanan itu hasil ritual, ada yang dari 3 tahun, ada sampai 7 tahun juga saudaraku. Itu minyak-minyak pamungkas, minyak-minyak andalan itu saya keluarkan untuk memproses rompi ini, supaya rompi ini menjadi rompi yang bahasanya itu handal kedepannya, biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Dan buat saudaraku ya, kemarin itu kan ada yang pesan-pesan rompi, Gus ukuran badan saya itu kan M atau L atau XL atau XXL lah paling besar, itu bisa di request saudaraku. Itu bisa di request karena badan orang itu kan beda-beda saudaraku. Ada yang memang badannya itu sangat besar, ada juga yang memang badannya itu sedang, itu bisa dipesan kalau ukuran rompinya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Inilah perwujudan rompi Ontokusumo hasil ritual
pesanan saudara kita dari Pekanbaru saudaraku. Semoga Rompi ini membawa keberkahan buat penggemarnya. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.